Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi mukhtassa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi sara bisyafa'atil uzma mukhtassa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, faya ibadallah, ya ikhwanil muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad awjaba alaina bis salawatil khamsi lailatal Isra wal Mi'raj wa hadhara man tarakaha fi hadhihi al hayatid dunya. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fihi qul qitalun fihi kabir. Al-ayah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para pengikutnya sampai dengan kita semua. Mudah-mudahan senantiasa Allah turunkan keberkahan dari sholawat yang kita panjatkan, dan kelak di hari kiamat mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini khatib berwasiat kepada hadirin dan juga kepada khatib yang dhaif, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menambah amal-amal ibadah yang menjadi perintahnya, dan juga berupaya untuk meninggalkan sejauh-jauhnya dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua berharap kalau toh di dunia ini kita tidak bahagia, kita belum menemukan apa yang kita inginkan, kita masih punya harapan kelak di akhirat. Dengan upaya kita senantiasa berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk, nanti di akhirat akan menemukan hal yang terbaik, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, waktu berjalan begitu cepat. Hari ini mengantarkan kita di pertengahan bulan Rajab, bulan ke-7 dari hitungan bulan Hijriah, di mana bulan Rajab adalah salah satu bulan yang Allah muliakan. Dan kita semua tahu dan faham bahwa di bulan Rajab inilah ada peristiwa yang besar yang hanya diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Makkah
sampai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina yang diberikan nama dengan sebutan perjalanan Isra. Setelah itu Allah perjalankan hambanya ini dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai berbagai tingkatan langit, dan pada akhirnya sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa. Di sanalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Dalam peristiwa ini, di samping Allah memerintahkan kepada Nabi kita dan umat-umatnya untuk melaksanakan dan mendirikan sholat sebanyak 50 waktu, yang atas saran dari Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk mengadakan negosiasi kepada Allah agar jangan 50 waktu. Maka atas saran ini Nabi kita naik turun sampai berkali-kali, dan pada akhirnya Allah perintahkan dan Allah tetapkan, diwajibkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya sholat wajib atau fardu 5 waktu sehari semalam dengan pahala sama dengan pahala 50 waktu. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah sholat ini adalah masalah yang sudah tidak asing lagi. Dari kecil sampai sekarang kita setiap bulan Rajab mendengar peristiwa ini. Maka dalam kesempatan khutbah siang hari ini, khatib tidak akan detail menjelaskan tentang perintah sholat. Tetapi di sisi lain Nabi kita pun dalam perjalanan Mi'rajnya diperlihatkan oleh Allah dengan kejadian demi kejadian yang menggambarkan bagaimana kondisi manusia dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan sampai dengan di akhirat. Allah perlihatkan kepada beliau bagaimana beratnya siksa neraka kepada manusia yang di dunianya sombong, bagaimana beratnya siksanya manusia di dunianya senantiasa menzalimi orang lain, bagaimana berat siksanya manusia di dunia yang gemar berzina, gemar minum khamr, bagaimana berat siksanya orang yang di dunia ini melanggar aturan-aturan Allah. Kemudian setelah itu Allah perlihatkan Nabi kita dengan kejadian-kejadian yang sangat menyenangkan, di mana Allah memperlihatkan betapa murahnya Allah memberikan pahala dan ganjaran kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan beramal soleh, kepada hamba-hambanya yang suka bersodakoh, kepada hamba-hamba yang suka menolong orang lain, kepada hamba-hambanya yang senantiasa menjauhkan dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai perjalanan itu, Nabi kita tidak menginginkan umatnya menemukan sesuatu kejadian yang mengerikan dan menyulitkan. Maka Nabi kita dalam khutbahnya sering bersabda kepada umat-umatnya, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi ta'ala qabla an tamutu." Bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Wa badru bil a'mali sholihati qabla an tusyghalu. Dan bersegeralah kalian beramal salih, berbuat kebaikan sebelum kalian disibukkan dengan masalah-masalah yang lain. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Dan sambungkanlah hubungan antara engkau dan Tuhanmu. Bikathrati dzikrikum lahu ta'ala, dengan memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aktsirus shadaqah, dan perbanyaklah sedekah. Fis sirri wal alaniyah, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun sedekah yang dalam kondisi terang-terangan. Turzaqu wa tunsaru wa tujbaru, pasti Allah akan memberikan kepadamu rizki, pasti Allah akan menolong kalian, dan pasti Allah akan memberikan kemenangan kepada kalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini pertengahan bulan Rajab, dan dalam bulan haram ini
Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, dan juga melipat gandakan dosa apabila hambanya ini bermaksiat di bulan haram. Oleh karena itu, khusus bulan haram ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In aradtumur rahata waqtal mauti minal atshi wal khuruja ma'al iman wan najata minasy syaitan fahtarimu hadhihi syuhuri kulliha bikathratis siyam wan nadami ala ma sabaqa minal atham wadhkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam." In aradtumur rahata waqtal mauti minal atshi, kalau kalian ingin dihindarkan dari rasa haus ketika sakaratul maut, wal khuruja ma'al iman, dan kalau kalian ingin keluar dari dunia ini dengan membawa iman, yakni wafat dalam kondisi husnul khatimah, wan najata minasy syaitan, dan kalau kalian hendak diselamatkan oleh Allah dari tipu daya syaitan, fahtarimu hadhihi syuhuri kulliha, maka muliakanlah bulan-bulan haram ini semuanya. Dengan apa? Bikathratis siyam, dengan berbanyak puasa sunnah, wan nadami ala ma sabaqa minal atham, dan bertaubat menyesali perbuatan dosa yang telah lalu, wadhkuru khaliqal anam, dan senantiasa berzikirlah, ingat kepada Allah yang menciptakan manusia dan alam ini. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, maka engkau akan Allah masukkan ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih ada waktu walaupun sedikit, kita manfaatkan di bulan mulia ini. Upayakan jauhkan diri kita dari berbagai macam perbuatan maksiat, baik itu yang kita lakukan dengan anggota badan, dengan lisan maupun dengan hati. Kemudian kita upayakan beramal solih yang kita mampu. Yang banyak harta, perbanyaklah sedekah. Yang punya ilmu, jangan pelit dengan ilmunya. Yang tidak punya apa-apa, bisa menambah amal-amal kebaikannya dengan berzikir kepada Allah, dengan tilawatil Quran, dengan senantiasa berjamaah sholat di masjid, dan menolong orang sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan dari tipu daya syaitan, yang Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak termasuk hambanya yang Allah masukkan ke surganya. Amin, Allahumma amin. Hadirin, demikianlah khutbah singkat yang khatib sampaikan pada siang hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجمالك وكمالك على سيدنا
رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar. Wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man dagha. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وأهلك الكفرة والظالمين وأهلك اليهود والظالمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ويزيدكم على نعمه ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.